Big breakout untuk Bitcoin, dan ini udah kita antisipasi dari video yang lalu teman ya, dimana dari time frame weekly sendiri gue bilang gitu bahwa Bitcoin bisa all the way menuju sampai level 20 sampai 21 ribu secara ada bullish divergence dari time frame weekly-nya. Ini kita ubah ya, ini kita balik ke time frame 4 jamnya lagi, dan kalian bisa lihat ya, saat ini area 18.000 ini adalah area yang kita bicarakan dari kemarin, bahwasanya kemungkinan the next leg untuk Bitcoin akan langsung nge-shoot all the way menuju ke level 18K, karena memang terakhir sebelum kita jatuh ini ada di area level 17,5, dan setelah kita bisa di atas 17,5 maka udah nggak ada area lagi sama sekali sampai kita nge-retest area 18.000 ini, yang dimana persis pagi ini kita retest kembali area ini. Nah, kira-kira untuk next plan-nya lagi, kira-kira menurut gue Bitcoin bakalan ke arah mana, itu akan kita bahas di video kali ini. Nah, sebelum itu, bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada teman-teman melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman-teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman-teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya, kalian pilah sendiri lah, teman-teman ya. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Terus khusus untuk referral BingX gua, di sini gue biasanya ngadain event ya, setiap seminggu sekali sampai selamanya kalau bisa. Gue akan bagikan 100.000, ini akan ditransfer secara tunai untuk satu orang pemenang tiap minggu, dan syaratnya cukup gampang, kalian cukup aktif di dalam grup ini aja, entah kalian share TA, signal maupun profit. Kalian bisa join grup ini melalui link di deskripsi. Oke teman, jadi satu yang pasti bahwa long term plan-nya tetap sama ya. Jadi kalau misalnya kita ukur dari weekly, ini bull diff keras untuk Bitcoin ya. Dan ini target bull diff ini masih ada di range ini teman ya. Range di 20.000 sampai 22.000 mentok teman ya. Untuk time frame weekly-nya Bitcoin gitu. Sementara kalau misalnya kita ubah teman ke level 4 jam ya. Saat ini 18.000 ini adalah area keramat, dan wajar kalau misalkan ternyata dari level ini kita mengalami koreksi teman. Karena apa ya area keramat? Karena setiap kali Bitcoin menyentuh area 18.000 ini ya, back di tanggal 11 November, back di tanggal 14 Desember, kita selalu kena dam teman ya ibaratnya ya. Kalau ini dari 18 kena dam langsung ke 15, ini dari 18 kita kena dam ke level 16. Lalu saat ini kita retest lagi teman ya di level 18 untuk ketiga kalinya. Tapi damnya pasti akan lebih minim ya. Kalau misalnya dari sini kalian lihat 18 kita ke 15, di sini 18 ke 16, mungkin di sini 18 ya paling ke 17 sekian aja gitu ya. Jadi koreksinya makin lama makin minim, nggak akan sebesar yang terjadi yang seperti ini ya di tanggal 14 dari 18 itu ya, kita langsung balik lagi ke 16 sekian. Kalau misalnya ini terjadi teman-teman, kalau misalkan ini terjadi, maka kita harus waspada teman-teman karena bisa jadi teman-teman malah Bitcoin memulai bearish trendnya dia kembali teman-teman. Jadi kita nggak expect untuk koreksi sebesar yang di tanggal 14-15 Desember ini terulang lagi kali ini teman-teman, karena ini akan memvalidasi semua pattern Elliott Wave yang kita sudah gambarkan teman-teman ya. Batas toleransinya menurut gue maksimal ini teman-teman di level 17.000 ini udah mentok-mentoknya ini ya. Kalau misalkan Bitcoin turun di bawah 17.000 ya untuk koreksi setelah dia menyentuh 18.000 ini, maka ini udah cenderung nggak sehat dan ini bisa memulai bear market lagi. Nah, tapi so far selama Bitcoin ada di atas level 17.000, kita tetap berpegang teguh dengan target level 20.000 sampai 22.000 untuk Bitcoin ya, dikarenakan yang tadi RSI weekly-nya bullish divergence. Selain ini adalah resistance keramat back dari 6 bulan yang lalu, ini juga adalah support keramat untuk Bitcoin ya. Tiap Bitcoin menyentuh 18.000 dia selalu mantul teman ya, seperti ini udah berapa kali nih ya. Udah lebih dari 6-7 kali lah teman ya, dari 18.000 kita selalu mantul sebelum akhirnya jebol, dan akhirnya ini sekarang berubah menjadi area resist keramat untuk Bitcoin teman. Jadi sebenarnya wajar ya kalau misalkan di level ini teman-teman ya kita mengalami koreksi, itu wajar banget ya, dan bisa juga ya seperti yang gue bilang kita nggak mengalami koreksi sama sekali, ternyata kita langsung naik teman-teman ya, let's say langsung ke level 20, meskipun ini agak unlikely teman-teman ya buat Bitcoin ya, pasti sepanjang perjalanan ada yang namanya koreksi teman-teman.
Nah, ini kan gue bilang ini adalah wave pertama teman ya. Dari 5 Elliott wave itu adalah dikatakan satu wave teman di sini ya. Ini yang pertama, satu garis ini wave satu, lalu correction ke wave 2 meskipun ini yang gue bilang nggak bisa dikatakan valid koreksi untuk Bitcoin ya. Terus yang pump besar-besaran ini adalah wave ketiga teman untuk Bitcoin ya. Dan nanti kalau misalnya terjadi koreksi ya, kita nggak tahu apakah di 18,5 bisa aja saat ini Bitcoin naik lagi sampai ke 18,5 atau dari 18.2 18.3 ini ternyata dia udah mulai koreksi. Target koreksinya kemana teman-teman? Nah, target koreksinya batas maksimalnya ada di sini teman-teman ya. Ini kan kita hitung yang ini kan wave 2 nih teman-teman. Jadi pump wave 1, correction wave 2, jadi batas maksimal koreksinya adalah dari wave 2 ini teman-teman ya. Ini batas SL-nya nih teman-teman ibaratnya. Jadi ini adalah koreksi maksimal teman-teman ya di wave yang kedua ini. Kalau bisa sih jangan sampai sentuh ini teman-teman ya. Kalau bisa ya target yang lebih realistis itu kan batas maksimal ya. Target yang lebih realistis untuk koreksinya ini paling-paling cuma nih ke 17,5 doang nih di sini ya. Jadi 17,5 ini setelah dia menyentuh 17,5 apa yang kita expect ya rebound kembali continuation uptrend teman untuk Bitcoin. Jadi setelah dia menyentuh 18K habis itu correction ke 17.5K dia balik lagi teman-temannya langsung lanjut menuju ke level 20, 21 dan 22K untuk complete 5 wave dia teman-teman ya untuk time frame skala besarnya. Jadi yang satu ini wave count 1, correction wave 2, habis itu pump ke wave 3, and then correction wave 4, 17,5, and then final pump ke wave 5 yaitu di range area 20 sampai 22.000. Ini mentoknya teman-teman 22.000. Sekali lagi gue bilang bahwa tidak ada probabilitas pasti teman-teman bahwa Bitcoin akan koreksi ya. Bisa jadi dia langsung pump teman-teman ke level 20.000 tanpa adanya koreksi meskipun itu agak menurut gua agak unlikely teman-teman ya, biasanya pasti akan ada koreksi sepanjang perjalanan gitu. Jadi ya paling itu aja teman untuk video kali ini. Update long termnya tetap masih sama teman-teman ya untuk plannya. Untuk jangka pendeknya ya kita bisa toleransi maximum amount of pain-nya dia itu mungkin bisa di area level 17.200 ini dari correction wave 2 dia teman-teman. Karena untuk pola Elliott wave selama dia masih valid ya dia nggak akan turun dari correction wave 2 dia, di mana ini ada di area level 17.200 untuk Bitcoin. Well, itu aja teman-teman untuk plan gue saat ini. Ini hanyalah analisa pribadi gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, apa yang gue lakukan ini ya, ini adalah trading plan gue, jadi jangan ikut-ikutan. Selalu miliki lagi trading strategi kalian masing-masing. Dan itu aja seperti biasa, sampai jumpa di next video.